memenuhi tugas mata kuliah materi dan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini saya bersama saya sendiri, Nando Zalil Alido, dan di sebelah saya Bunga Ayu Rahmadita. Saya Ega Dendina Saputra. Nah, di sini kami akan membahas mengenai materi hakikat bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki kepada materi, di sini kami akan mengaji terlebih dahulu, yakni dengan membaca ayat suci Al-Quran surah Al-Insyirah 1 sampai 9, 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan orang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Demikianlah pembacaan surat suci Al-Quran dari kelompok kami. Dapat kita simpulkan atau dapat kita kutip dari ayat surah ini, dua kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam ayat ini, yakni setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Demikianlah pembacaan dari kelompok kami. Semoga yang mendengarkan dan membaca mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan ya dari kelompok kami. Untuk itu selamat menikmati. Mumet mikir tugas, Aduh teman, mumet mikir materi, aduh teman, tapi janganlah bimbang. aduh teman, kami kelompok satu, mantap betul. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini kita akan bahas apa sih itu bahasa. Nah, untuk membahas ini saya persilakan ke teman saya, kepada Ega Dendina Saputra. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa. Bahasa adalah alat dan organisasi dalam bentuk satuan, seperti kata, kalimat kata, frasa, dan kalimat yang sering kita ucapkan dalam bentuk lisan maupun tulis. Tentunya bahasa ini sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya bahasa, kita akan mudah berinteraksi dengan sesama manusia. Jika tidak ada bahasa, kita akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Di dunia tentunya mempunyai ribuan banyak bahasa, bukan hanya satu bahasa saja. Dan setiap bahasa mempunyai sistemnya sendiri-sendiri yang disebut tata bahasa. Baik, istilah bahasa ini juga tentunya bukan hal yang baru bagi kita. Tentunya kita sudah sering mendengar, membaca atau berkomunikasi dengan sesama teman, itu juga menggunakan bahasa. Dan bahasa ini terdapat beberapa bahasa yang biasanya kita gunakan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jepang, dan sebagainya. Baik, itulah yang saya jelaskan tentang pengertian
Apa sih hakikat bahasa itu? Nah, ada menurut ahli di sini, menurut Abdul Qadir menyebutkan bahwa bahasa dalam buku paramatik yaitu sebuah sistem. Artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaitkan. Dan juga menurut I.S. Hornby pada 1996, dia menyatakan bahwa bahasa itu sebuah sistem bunyi dan kata yang digunakan manusia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Nah, sistem bunyi itu dalam bentuk berbicara. Artinya manusia berbicara untuk berinteraksi kepada orang lain. Baik, selanjutnya tempat tadi ketiga akan dijelaskan oleh teman saya karena saya senang. Baik, saya akan menjelaskan apa saja ciri-ciri bahasa. Bahasa itu ada 11. Pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Dari sistem itu ada unsur-unsur yang berupa bunyi dan tersusun menjadi sebuah kata, kalimat, hingga wacana. Yang kedua ada bahasa sebagai lambang. Penggunaan lambang itu memberikan isyarat kepada lawan bicara hingga lawan bicara memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah bahasa ada bunyi. Bunyi itu yang diucapkan oleh manusia dan disalurkan kepada saraf-saraf kita yang diproses hingga terjadilah sebuah pembicaraan melalui bunyi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Dari bahasa kita dapat mengetahui tujuan lawan bicara kita atau sebaliknya. Kita menyampaikan tujuan kita kepada lawan bicara melalui bahasa hingga lawan bicara memahami apa makna yang ingin kita sampaikan. Yang kelima, bahasa adalah arbiter. Arbiter itu adalah bahasa yang acak. Misalnya, bahasa nasional kita itu dalam penyebutan nama hewan. Contohnya penyebutan nama hewan koala. Kalau di Bangla itu koala itu disebut dengan mentiler. Jadi bahasa kita itu acak atau tidak sama. Yang keenam itu adalah bahasa itu konvensional. Konvensional itu adalah setiap bahasa sudah ada lambang nasionalnya. Jadi jika kita berbicara pada daerah luar, maka kita harus menggunakan lambang nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena jika kita menggunakan bahasa daerah, maka akan terjadi hambatan di setiap komunikasi kita. Yang ketujuh itu bahasa itu produktif. Dari bahasa kita dapat melakukan banyak karya. Pertama itu contohnya kita dapat menulis, melukis, bernyanyi, dan banyak lagi karya-karya yang dapat kita lakukan. Yang kedelapan, bahasa itu unik. Bahasa unik ini dimaksud dengan setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Termasuk kita di Bangka Belitung saja ini sudah ada beribu macam bahasa karena di setiap desanya itu berbeda-beda bahasanya. Jadi Indonesia ini memiliki bahasa yang unik-unik. Kesembilan, bahasa itu universal. Di sini bahasa universal itu setiap daerahnya itu memiliki bahasa yang berbeda. Jadi yang memahaminya itu adalah masyarakat setempat itu sendiri. Jadi jika kita berbicara dengan masyarakat luar, itu mungkin mereka paham, namun tidak sepenuhnya mengerti apa yang kita maksudkan. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Contohnya itu di Pulau Jawa saja sudah banyak bahasa Jawa yang bervariasi seperti Jawa halus, Jawa kasar, Jawa sedang. Yang terakhir, bahasa itu identitas suatu kelompok sosial. Dari bahasa kita dapat memahami atau mengetahui dia lawan bicara kita itu berasal dari mana. Jika dia menurut bahasa Jawa, positifnya kita pasti berpikir bahwa dia berasal dari Jawa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya itu materi 4, apa fungsi bahasa yang akan dijelaskan pada saya sendiri. Nah, apa sih sebenarnya fungsi bahasa
fungsi bahasa. Yang pertama itu bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresi diri, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri seseorang. Nah, mengungkapkan artinya berbicara mengenai apa yang ada di isi kepala, di hati seseorang, untuk berbicara kepada orang lain agar orang lain bisa mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Nah, baik yang fungsi bahasa yang kedua yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Tentunya kita tahu semua bahasa itu merupakan alat untuk kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada orang yang berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa? Saya rasa tidak ada, karena orang yang berkebutuhan khusus tentu saja memiliki bahasa, yakni menggunakan bahasa isyarat. Artinya semua orang berkomunikasi menggunakan bahasa untuk sebagai alat berkomunikasi. Nah, yang ketiga yaitu bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi sosial, sebagai berinteraksi sosial. Nah, bahasa tentunya sangat berpengaruh untuk kita beradaptasi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Agar adaptasi kita berjalan dengan baik, maka kita harus menggunakan bahasa yang baik di lingkungan masyarakat tersebut. Contohnya, ketika kita atau saya ke luar negeri, maka saya harus menggunakan bahasa daerah tersebut. Misalnya, bahasa saya ke Jerman, tentu saya harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jerman yang dimengerti oleh masyarakat tersebut. Agar interaksi saya dengan masyarakat tersebut berjalan. Nah, artinya itulah gunanya bahasa. Yang keempat yaitu bahasa sebagai sarana kontrol sosial atau sebagai alat kontrol sosial. Bahasa bisa mempengaruhi sikap, tutur kata, dan perilaku seseorang. Contohnya berbahasa dengan mulut atau berbicara. Saya pernah mendengar atau teringat pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Nah, artinya apa? Mulut itu bisa menjadi senjata yang tajam ketika kita berbicara tanpa memikirkan terlebih dahulu. Untuk itu kita harus atau berhati-hati dalam berbicara. Nah, sekian itu fungsi dari bahasa. Selanjutnya ragam bahasa yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada teman saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Pertama, ada keragaman bahasa Indonesia, yaitu ada 3. Pertama, bahasa menurut ragam daerah. Di setiap daerah itu pasti adanya bahasa dan sesuai dengan logat mereka sendiri. Yang kedua, ada bahasa menurut pendidikan normal. Perbedaan antara manusia yang berpendidikan dan kurang berpendidikan itu pasti bahasanya berbeda. Yang ketiga, ada bahasa menurut penutur. Itu pemilihan bahasanya tergantung penutur lawan bicara kita. Dan yang kedua, ada ragam baku dan ragam tak baku. Di sini ragam baku dan tak baku terbagi menjadi 4. Pertama, ada komunikasi resmi. Contohnya itu ada di instansi-instansi resmi dan surat menyurat resmi. Yang kedua, ada wacana resmi. Itu ada biasanya di karya ilmiah, laporan resmi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada berbicara di depan umum. Contohnya bahasa kita ketika ceramah, khutbah, dan banyak lagi contoh-contohnya yang berbicara di depan umum. Yang terakhir, berbicara bahasa pada orang yang dihormati. Itu kita menggunakan bahasa yang sopan, dinamis, dan yang patut untuk diucapkan pada orang yang kita hormati atau yang lebih tua. Yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Ega Yudina Saputra. Pada Ega, saya persilakan. Baik, 3 ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah itu mempunyai beberapa ciri atau sifat fungsi. Dan seperti kita ketahui, pertama ragam bahasa ilmiah itu bahasanya itu harus tegas dan cermat supaya tidak ada mengalami kesamaran dan ketangkasan dari seseorang yang mendengar. Yang kedua, bahasa ilmunya gaya itu harus ekonomis.
Maksud itu bahasa itu harus pada isi, bukan pada kata. Yang ketiga, bahasa itu ilmu objektif. Bahasa itu harus tenang. Seringkali kita berbahasa atau berbicara itu kalau tidak tenang akan mengucapkan omongan yang kasar. Yang keempat, bahasa itu tidak melibatkan perasaan. Maksudnya itu kita berbahasa itu dari pemikiran kita, bukan karena adanya perasaan dari diri kita sendiri. Yang kelima, bahasa itu mengutamakan informasi. Maksudnya bahasa itu bukan sebuah imajinasi yang kirinya itu ketersediaan, yang bahasa itu akan mengutamakan pada makna denotatif. Yang keenam, bahasa ilmu. Umumnya bahasa ini bahasa yang abstrak. Yang ketujuh, gaya bahasa tidak meluap-luap. Dan yang terakhir, bahasa ilmu umumnya menerapkan makna kata, ungkapan, dan gaya penggunaannya. Baik, itulah dari ragam bahasa ilmiah. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila kami bertiga ada kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mengampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.